Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karisma Wibowo, biasa dipanggil Dinda dengan NIM H04222031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester dari Ibu Bekti untuk mata kuliah Komunikasi Organisasi kelas B. Baik, saya mendapatkan studi kasus 4 mengenai pengelolaan krisis dalam organisasi pertanian. Dengan latar belakang, organisasi pertanian menghadapi krisis akibat bencana alam yang merusak lahan pertanian. Hal ini mempengaruhi komunikasi antara pengurus organisasi dengan para petani, serta antara petani dan masyarakat setempat. Organisasi perlu segera merespons dan memberi arahan kepada para petani, serta menjaga hubungan dengan stakeholder lainnya. Dengan masalah, krisis menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan petani. Yang kedua, komunikasi yang buruk antara pengurus organisasi dan petani memperburuk situasi. Yang ketiga, tidak ada prosedur komunikasi yang jelas dalam situasi krisis. Lalu, soalnya ada 4, yaitu jelaskan pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam menghadapi krisis di dalam organisasi pertanian. Yang kedua, rancang sebuah strategi komunikasi yang dapat mengurangi kebingungan dan memastikan koordinasi yang baik antara pengurus organisasi, petani, dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, evaluasi peran komunikasi internal dalam memastikan respon cepat dan tepat terhadap situasi darurat. Yang keempat, berikan rekomendasi untuk memperkuat sistem komunikasi dalam organisasi agar lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Baik, yang pertama mengenai pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam menghadapi krisis organisasi pertanian. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Dalam keadaan krisis, informasi yang tepat dan akurat tentu sangat dibutuhkan oleh para petani karena untuk mengetahui kondisi lahan mereka, langkah-langkah yang harus diambil, dan bantuan yang mungkin dapat para petani terima, sehingga informasi yang tepat dan akurat sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, dapat mengurangi stres dan kecemasan. Tentu dalam keadaan krisis seperti bencana alam, petani merasa bingung dan mengalami stres atau kecemasan, sehingga informasi yang jelas dan terbuka atau transparan dapat memberikan rasa aman kepada para petani, karena para petani merasa mereka diperhatikan dan diberikan dukungan. Lalu yang ketiga, ada koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh organisasi pengurus itu sendiri, petani, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Koordinasi dapat dilakukan mengenai pembahasan mengenai bantuan atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani krisis tersebut atau mengenai pengelolaan sumber daya. Lalu yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Setelah krisis, komunikasi yang jelas dan efektif tentu sangat dibutuhkan dalam evaluasi dan perencanaan untuk pengurangan dampak bencana di masa depan. Soal yang kedua yaitu mengenai rancangan sebuah strategi komunikasi yang dapat mengurangi kebingungan dan memastikan koordinasi yang baik antara pengurus organisasi, petani, dan pihak lainnya. Oke, yang pertama yaitu penentuan tujuan komunikasi yang jelas. Nah, dengan menetapkan tujuan yang jelas, itu dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi, informasi yang akan kita berikan itu mengenai tentang apa, atau mengapa peristiwa itu dapat terjadi, lalu bagaimana, dan dampaknya terhadap kegiatan yang akan datang. Lalu, yang selanjutnya, identifikasi audiens dan saluran komunikasi. Setelah mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, audiens dan saluran komunikasi juga penting untuk dapat mengoptimalkan informasi secara penuh. Nah, saluran komunikasi ini dapat berupa WhatsApp group ataupun sosial media yang lainnya, atau bila tidak ada, mengenai papan pengumuman di tempat-tempat yang strategis seperti kantor desa, tempat ibadah, atau pasar yang biasa dikunjungi banyak orang. Lalu yang ketiga, gunakan pesan yang sederhana dan jelas. Nah,
Pesan yang sederhana ini dapat dihindari menggunakan bahasa-bahasa yang teknis yang dapat membuat kebingungan para petani, sehingga informasi yang disampaikan tidak dapat diterima secara efektif. Gunakanlah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Soal yang ketiga mengenai evaluasi peran komunikasi internal. Evaluasi yang dapat dilakukan yang pertama mengenai koordinasi dan kolaborasi antar tim. Koordinasi dan kolaborasi antar tim yang lancar memungkinkan tim dalam organisasi untuk berkoordinasi dengan cepat, menentukan prioritas dan membuat keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, ada pengelolaan krisis secara terpadu. Dalam situasi darurat, seringkali muncul ketidakpastian dan kecemasan. Komunikasi internal yang efektif dapat mengurangi kebingungan dengan memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki informasi yang jelas dan terkoordinasi. Lalu yang ketiga, ada penyebaran informasi yang efisien. Dalam menghadapi krisis, protokol darurat dan instruksi harus disampaikan dengan cepat kepada seluruh tim. Komunikasi internal yang efisien memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami langkah-langkah yang harus diambil, seperti kapan dan bagaimana mengirimkan bantuan atau memberi arahan kepada para petani. Lalu yang keempat, ada pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dalam situasi darurat, seringkali sumber daya seperti tenaga kerja, bantuan material, dan keuangan terbatas. Komunikasi internal yang baik memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan sesuai prioritas. Selanjutnya, soal keempat mengenai rekomendasi untuk memperkuat sistem komunikasi dalam organisasi agar lebih siap menghadapi krisis. Yaitu rekomendasi yang pertama adalah peningkatan infrastruktur komunikasi, yaitu dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi dan memastikan bahwa informasi dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Lalu yang kedua, ada pembentukan tim komunikasi krisis. Pembentukan tim komunikasi krisis dapat digunakan untuk memantau situasi darurat, menyusun pesan, dan menyebarkan informasi secara terkoordinasi dan efektif. Anggota tim harus terlatih dalam mengelola komunikasi di bawah tekanan dan dalam kondisi darurat. Yang ketiga, ada peningkatan keterlibatan dan kolaborasi antar tim dengan cara meningkatkan pemahaman yang jelas tentang peran mereka dalam situasi krisis dan dapat berkolaborasi dengan lancar. Lalu yang keempat, ada pembuatan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini untuk bencana alam atau krisis yang harus dibangun dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pengiriman pesan secara otomatis kepada anggota organisasi dan para petani. Baik, 4 soal sudah terjawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.